ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Cukup kan? Enggak kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi begini, saya itu udah niat dari kemarin memperkenalkan, jadi ya gimana lagi ya, lama banget orang nunggu kapan munculnya namanya. Efektif, efisien. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi, efektif, efisien. La tabdil kalam, kata-katanya nggak mubazir. Kenapa nggak boleh ada grafit saat bicara? Biar efektif dan biar efisien. Tidak itu grafit. Jadi kalau antum bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Maka nanti yang bicara ke depan seefektif mungkin antum bicaranya. Antum harus tunjukkan talent antum, dan hari ini semuanya ana minta fokus ke depan sebelum saya bersimulasi. Bismillah. Waktu di masjid beberapa tahun lalu untuk seluruh santri, ana belum menyampaikan tentang redaksi ini. Karena apa? Karena hari itu kita nggak tahu kalau akan ada pandemi setelahnya. Qadarullah, ana melihat alam al-hikmah yang putra ataupun yang putri, antum semuanya tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bicara tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Awal-awal COVID, bicaranya harus pakai masker, Ustaz. 3 lagi maskernya. Harus bicara 4 jam dan pesertanya jaga jarak semua. Ente di sini, yang lain di sini, gitu. Yang lain pojok sono. Pakai masker 4 jam bicara pakai masker. Allahu Akbar. Habis itu masker pakai face shield lagi. Suatu hari aja anak kayak gitu ngomong, bisa kurus aja. Untung nggak pakai APD. Tapi wallahi mudah-mudahan pandemi selesai dan antum tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Kenapa? Karena semua yang hari ini hadir dalam zona bicara, semangat, spirit, antum harus pelajari dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Saat awal pandemi, panggung pertama anak bulan Maret tahun 2020 untuk melatih public speaking, sama seperti depan antum ini, tetapi tempatnya bukan di pesantren. Saat muncul awal-awal COVID, kami harus berangkat melatih pelatihan public speaking di Kepulauan Solomon. Ini bendera bukan bendera Brazil. Ini adalah Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Tempatnya gak seindah Al-Hikmah hari ini. Baru mulai muncul ke ruangan, Allahu Akbar. Di situ tidak ada layar infocus, tidak ada sound system, tidak ada alat, tidak ada tool dan sebagainya. Dengan peserta hanya segelintir orang saja. Mereka harus jaga jarak, anak pun jaga jarak dengan mereka. Tapi mereka harus belajar bicara. Di mana kami melatih public speaking di orang Solomon itu? Di sini tempatnya. Antum melihat orang-orangnya, gak enak dipandang. Baru pertama masuk 30 menit anak bicara, Ustaz. Tidak ada respon. Anak bikin mereka tertawa, gak ada yang tertawa. Anak bikin menangis, gak ada yang menangis. Di situ anak kaget. Akhirnya dia datang juga. Akhirnya anak bicara 30 menit, gak ngaruh kak di sana. Untuk menjadi pembicara mengesankan di 1 menit pertama susah. Di situ anak mulai bertanya kepada panitia, apa salah anak? Apa yang mereka katakan? Mas,
Mereka nggak paham bahasa Indonesia, mereka nggak paham bahasa Inggris, mereka hanya paham bahasa mereka sendiri. Allahu Akbar. Ini sudah bingung. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Khatib al-hasabi ukulihim. Kalau bicara sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada tampil ke depan, anak minta ada translator yang menerjemahkan. Atau bisa kebayang nggak? Anak ngomong public speaking tapi ada translatornya. Jadi tertawanya delay. Atau kan langsung nyambung atau kalau stand up itu punchline-nya dapat. Ketika satu klik tahu tuh, ini enggak tersiksa di situ kan. Setelah terjemahkan baru tertawa. Setelah 15 menit baru menangis. Anak ngomong 30 menit saja. Diterjemahin pasti 30 menit kan? Bisa ngopi dulu di belakang. Di situ anak Allahu Akbar kayak gini. Baru anak tanya dengan bahasa anak diterjemahkan oleh mereka. Apa yang membuatmu kayak gini, brother? Mereka berteriak dengan bahasa mereka, Pak Chandra, kami ikhlas dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Asrama kami seperti ini, Pak Chandra. Rumah kami seperti ini. Kami gak bisa belajar layaknya orang Indonesia sana. Kami gak bisa belajar layaknya orang Jakarta. Mereka punya gedung yang indah, ruang yang indah untuk belajar bicara seperti mereka. Kami tak bisa, Pak Chandra. Tapi kami punya spirit. Aku harus bisa bicara seperti Koko itu bicara. Allah, punya spirit yang luar biasa, hirup yang luar biasa. Akhirnya kami tanya, dari mana wabah ini kan datang? Ternyata wabah yang menghantui mereka bertahun-tahun lamanya, sanawat, bukan karena COVID. Jadi COVID-19 bagi orang Solomon let easy for us. Kami tanya dari mana sumber wabahnya. Dibawalah kami ke tempat ini, people. Antum tahu hari itu anak mendapatkan satu ilmu dari orang Solomon. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka nggak punya alat. Berkali-kali mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Terjadi lagi di saat Solomon itu menghadapi COVID-19. Akhirnya mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi dengan apa? Dengan teriakan. Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Mereka berteriak, dengan izinmu Tuhan, bi'idnika ya Rabb. Yang muslim hanya 3%, sisanya non-muslim semua. Mereka mengatakan, dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak 40 hari 40 malam mereka berteriak karena mereka meng-highlight tulisan fafirru ilallah. Ketika kami tanya, aina al-mafar? Di saat kayak gini, wahai Solomon, kemana kau berlari? Maka mereka menjawab, fafirru ilallah azza wa jalla. Mereka yakin kalau Allah tidak tuli dan tidak buta. Bahasanya loh kan, aku yakin kalau Allah tidak tuli dan tidak buta. Kalau antum mengatakan Allah maha mendengar dan maha melihat, antum sudah sering mendengarnya. Tapi kalau antum mengatakan baik, aku ketika berbisik di bumi, langit mendengar baik-baik. Karena aku yakin Allah tidak tuli dan Allah tidak buta. Untuk ngerasain gak ada hal yang berbeda? Ya. Itu namanya the magic of word. Public speaking identik dengan the magic of word. Orang Solomon belum belajar public speaking aja, mereka sudah punya the magic of word. Dia teriak kepada Rabb-nya sambil mengatakan, engkau tidak tuli dan engkau tidak buta ya Allah. 40 hari mereka berteriak dengan izin Allah. Pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan retorika? Apa hubungannya dengan vokal? Al-kalam yanfudu ma la tanfuduhul ibar. Lisan itu kalam itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Coba lihat. Antum lagi bete, disuruh dakwah. Antum lagi bete, suruh public speaking. Antum lagi galau, suruh bicara depan orang. Jangan sampai jamaah antum merasakan antum lagi galau. Jangan sampai anggota antum katakan, ini kakak kita pasti lagi galau. Dari awal aja udah gak enak dipandang. Pasti lagi galau deh, pasti lagi bete.
Karena apa? Karena apa yang dirasakan pembicara hari itu, jemaah kita akan merasakannya. Jadi sebelum masuk ke jemaah antum, retorika yang mengesankan bukan hanya lisan, tapi retorika bahasa tubuh dan olah yang paling indah bukan olah kata. Olah yang paling indah bukan olah bahasa tubuh, tapi olah yang paling indah dalam public speaking adalah olah rasa. Bukan olahraga. Indah enggak? Public speaker yang hebat adalah public speaker yang ketika dia bicara, dia mengolah rasa dulu. Antum nanya, Pak Happy, punten Ustaz, antum dari tadi ngomong kayaknya happy banget Ustaz. Iya, namanya happy. Pak Happy, kayaknya dari tadi ngomong antum kayak lagi gak ada beban gitu, gak ada masalah gitu. Kayaknya santai gitu, relax. Antum gak capek ngomong dulu dari tadi. Kenapa? Semua masalah Anda simpan dulu di bagasi mobil. Sebelum ketemu beliau-beliau, Anda start dari zero. Anda sudah memasukkan gelas, Anda sudah zero dari nol. Anda ketemu beliau, Assalamualaikum Ustaz. Anda mentransferkan energi positif. Ustaz, di mana lokasi acaranya? Di atas. Sebelum antum datang, Anda harus datangi dulu tempatnya. Pas antum datang, Anda mengolah rasa lagi. Ya Allah, bismillah. Anda mentransferkan energi positif kepada audiens. Itu yang paling penting. Ustaz, kenapa nggak duduk aja Ustaz, kalau disiapin tempat duduknya? Anda duduk hanya beberapa step aja, hanya beberapa segmen. Sisanya Anda moving. Kenapa Anda moving sampai ke belakang, sampai ke Karawang, sampai ke menyimpan tangan di saku? Anda gak bakal lupa kau ini. Gara-gara aku jadi salah pula ini. Menyimpan tangan Anda langsung WA sekretaris Anda. Kau salah terus itu. Kita dapat ilmu dari Arif hari ini. Kenapa Anda moving sampai belakang? Anda mentransferkan energi bahasa tubuh. Anda jangan ngomong yang depan-depan aja dong, yang belakang juga. Anda harus bicara pada itu. Olah rasa. Olah apa? Orang fasih yang hebat adalah orang fasih, dan setiap divisinya dia mengolah rasa untuk mengurus organisasinya. Anda gak mau antum kayak gini. Antum udah terbentuk nih di Al-Hikmah. Memorizing antum tentang Al-Quran sudah ditata dengan baik. Antum udah men-save setiap ayat-ayat dari Al-Quran. Tapi ketika antum ke rumah atau antum jadi pengurus, banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Afwan Ustaz, mohon izin, anak saya tentang leadership saja sebentar. Karena antum kepemimpinan nih. Karena apa, brother? Ketika antum berteriak di depan anggota, apalagi teriakannya negatif, kecuali dalam rangka tarbiyah, atau antum ke rumah, ketemu orang tua antum sering berteriak, nah, aku benci sama kau, lebih baik kau pulang lagi aku ke pondok. Kalau ada ibu yang suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Ini satu udah tegang banget sabar. Anda ngeri-ngeri sedap juga. Terus hubungannya apa Pak Happy? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang pengurus. Ini kalam loh Pak, teriakan itu kalam. Satu kata teriakan, apa yang akan terjadi? Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Hei, nah pohon aja bisa tumbang nak. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Antum akan bicara depan manusia. Ingatkan, mereka itu diciptakan lemah. Jangan sampai antum berdakwah depan mereka, antum teriak-teriak, pingsan semua jamaahnya. Hormonnya hilang gara-gara kita. Oke? Maka semua yang hari ini hadir, antum bilang kepada anak, Ustaz apa Ustaz, anak nggak pede Ustaz, tetap anak ngomong ke depan anak itu Ustaz, divisinya kami divisi bendahara Pak Happy, anak nggak ada hubungannya dengan public speaking. Siapa bilang? Antum bilang anak nggak pede Pak Happy. Maka yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan kawan. Dalam hal apapun, bukan dalam hal public speaking.
Kalau antum merasa, Pak Happy kami itu orang kampung anak kecil Pak Happy. Punten Pak Happy, saya mah ya kendaraan saya kecil, rumah saya kecil, keluarga saya kecil. Kalau antum masih berpikir kayak gitu, brother, anak juga sama. Anak orang kampung, keluarga kecil, rumah anak kecil, tapi anak mengikuti satu titik. Ini dia bebas. Antum kalau main catur pasti ketemu dengan pion ini. Dalam permainannya, pion ini tidak boleh mundur. Dia kecil tapi gak pernah mundur. Apapun yang terjadi, terus pelan-pelan maju ke depan. Raja salah depan dia, dilahap sama dia. Menteri salah depan dia, dimakan sama dia. Terus pelan-pelan dia pelan-pelan akhirnya menduduki sebagai raja. Dia berubah menjadi seorang raja. Antum pun adalah raja-raja kecil yang hari ini hadir mungil-mungil. Suatu saat 10 tahun yang akan datang, yang tampil-tampil ke depan nanti. MC Istana Negara hari ini bisa jadi next MC Istana Negara adalah antum yang terlahir dari Fasih Al-Hikmah hari ini. Maka people, please, antum gak sadar, Baby, apa hubungannya public speaking? Antum gak sadar ini public speaking, brother. Apa yang Ana sampaikan hari ini, antum sudah masuk ke rahasia skill komunikasi part 1. Kalau bicara itu harus efektif. Antum harus punya 3E. Yang pertama, educate. Cerita Ana barusan adalah educate, memberikan sesuatu yang baru bagi antum. Ana menceritakan orang Solomon, itu ada sesuatu bagi orang yang mendengarkannya. Yang kedua, entertain. Public speaking hari ini, Ana mengentertain antum dengan apa? Storytelling, bercerita. Ceritanya tentang apa barusan? Solomon. Fun, game, dibikin relax, dibikin tertawa antum sepuas-puasnya, relax biar hormon endorfinnya hadir, hormon bahagia. Yang ketiga adalah explain, jelaskan dengan lugas semua cerita itu. Jadi public speaker yang hebat, retorika yang mengesankan, dia akan menguasai 3E itu, brother. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Berikan sesuatu yang baru. Jadi antum kalau tampil di depan jamaah, antum menceritakan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tak perlu lagi di depan jamaah antum. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang udah tahu. Siapa bilang perjalanannya dari Bogor menuju ke Modewetan? Kasihlah sesuatu yang baru. Tapi kan Pepi itu aja Isra Mi'raj mah, kagak ada yang lain. Bukan itu. Antum jelaskan Al-Isra artinya moving, berjalan. Berjalannya Nabi adalah ibaratnya kita pun harus berjalan, moving dan bergerak. Lihat Tuhan. Orang yang tidak bergerak stuck mati, layaknya orang yang lagi mengayuh sepeda. Kalau tidak digerakkan kakinya, maka lama-lama dia akan jatuh. Kenapa nama Isra Mi'raj itu terus berkembang sampai hari ini dan mempesona? Karena nama itu digerakkan oleh Allah. Isra adalah bergerak itu. Kalau aku menjelaskannya definitif, jamaah kami dari Al-Hikmah akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya adalah itu definitif. Semua sudah tahu. Apalagi menjelaskan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya menjelaskan Isra Mi'raj ya. Antum tahu nggak Isra Mi'raj? Nanti di Google aja ya, cari ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah itu bukan satu yang mengesankan bicaranya. Oke. And then retorika dakwah yang dirindukan, dia menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Retorika dakwah santri yang mengesankan, dia menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Tangannya ikut bergerak, matanya ikut bergerak, aksesorisnya ikut bergerak, bajunya ikut bergerak, semua berbicara di situ. Bukan hanya lisan.
Jadi orang yang mendengarkan akan nyaman melihatnya dan mendengarkannya. Apa buktinya? Ya sebentar ya nak ya. Kenapa hari ini antum harus hadir di sini bersama beliau-beliau? Antum di-guide, di-coaching sama kami hari ini. Karena kalau anak diminta untuk memilih antara bergerak atau tertinggal, anak akan memilih bergerak. Ketika para dokter hal itu berkumpul di satu titik, Anda memilih yang mana, bergerak atau tertinggal? Para dokter mengatakan bergerak. Antum bersama fasih people, antum belajar public speaking hari ini, antum digerakkan oleh Allah melalui al-hikmah karena antum memilih bergerak atau tertinggal. Kenapa? Allah menciptakan alam ini terus moving. Tanpa bicara pun ini gunung bicara, nak. Karena Allah yang menggerakkan. Tanpa dia berbicara seperti antum, ini langit lagi berbicara. Tanpa antum melihat ini bicara apa enggak ya, ini video bicara dan antum mengatakan, oh amazing movie, I like that, indah banget, tentram dan nyaman untuk melihatnya. Karena Allah yang menggerakkan dan alam ini bergerak. Kenapa memang semua tidak bisa mengelak, suka atau tidak suka? Hari ini perubahan sudah terjadi. Gaya bicaramu waktu SMP pasti beda dengan hari ini. Gaya bicara MC yang tadi aja udah beda dengan yang setelahnya. Gaya bicara antum sebelum naik ke aula ini harus berbeda nanti dengan gaya bicara antum 2 hari yang lalu. Allah menggerakkan 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Yahoo jadi primadona hari itu. Dunia komunikasi, dunia bicara, semua kiblatnya ke Yahoo. Betul kan? Antum kelas berapa waktu itu? SD. Itu raksasa dunia internet hari itu, Kak. Sekarang antum di al-hikmah, gaya bicaranya dunia media sosial, dunia komunikasi, dunia bicara bukan ke sini lagi. Hijrahnya kemana? Bukan. 10 tahun yang lalu, raja ponsel di dunia dikuasai oleh Symbian. Ketika antum melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Karena hari itu dunia komunikasi, dunia bicara melalui smartphone, semuanya berkiblat ke handphone yang satu ini. Hari ini sudah berubah. Jarang orang menggunakan handphone ini. Semuanya udah Android atau iPhone. Antum gak percaya? Ini contohnya. Antum bilang, Pak Happy, apa hubungannya dengan komunikasi? Tanpa anda bicara pun, ini gambar bicara, nak. Antum tiba-tiba tertawa aja. Karena handphone ini beratnya minta ampun. 20 tahun yang lalu, Anda di Tasikmalaya, 30 tahun yang lalu, Anda masih menggunakan kostum yang satu ini. Gaya bicara Anda hari itu, waktu di tingkat SD, pasti berbeda gaya bicara Anda dengan hari ini. Ada-adamu di luar sana yang gak pesantren, kostumnya pun berbicara, pasti kayak gini hari ini. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti, lah. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah, zaman ini sudah berubah. Zaman sudah berubah. Intinya apa Pak Happy? Kalau gaya bicaramu sama dengan 10 tahun yang lalu, kalau gaya bicaramu sama waktu antum kelas SMP salah satu, antum siap-siap dilindas oleh zaman. Hari ini tak hanya simulasi public speaking, tapi Anda harus tembak antum tak inner. Kalau public speaking kita butuhkan, brother. Bukan hanya ceramahnya, tapi apapun profesi antum terlahir dari rahimnya al-hikmah ini, antum nanti butuh bicara, dan bicaramu harus powerful, mengesankan,
dan harus berbeda dari sebelum-sebelumnya. Antum kan sadar kan? Waktu TK coba tuh, kalau ada videonya waktu TK antum bicaramu kayak gimana? Waktu SD, jangan jauh-jauh, waktu pertama antum masuk ke Al-Hikmah. Hari itu, ente masuk ke Al-Hikmah tahun berapa? Antum? 2000? Lupa kesini waktu tahun berapa ya? Itu udah ketemuannya belum? Belum. Yang belum pernah ketemu anak angkat tangan. Banyak juga ya. Oke, siap. 2019 antum pertama kali masuk ke alam Al-Hikmah ini. Pasti gaya bicaramu beda. Cara kau berpakaian, tatapan mata, antum yang lain juga sama. Yang kakak-kakak SMA juga sama. So, kalau nggak percaya kita buktikan hari ini. 3 menit aja, sebentar aja kan. Antum waktu TK, kostum antum pun beda. Bicaramu beda. Manjanya anak TK gimana sih nak? Masuk antum ke SD dengan kostum merah putihnya. Jadi kebanggaan banget hari itu, betul kan? Antum masih tercium aroma tas Rangsel yang antum pakai. Dan gaya bicaramu hari itu beda dengan hari ini. Tiba-tiba Allah menggerakkan antum harus masuk pondok. Di TK gak ada public speaking, muhadharah. SD gak ada. Masuk ke Al-Hikmah antum harus belajar bicara. Dan kostum antum pun pasti berbeda dengan teman-teman kita yang di luar sana. Saat ujian nasional selesai, anak SMA di luar sana mereka euforia. Antum bahasa tubuh antum bicara, hati antum bicara, olah rasa antum bicara, karena antum terlahir dari alam pesantren. Jadi public speaking bukan hanya lisan, juara gak ingat bicara kawan. Pasti sebelum antum masuk pondok, antum masih ingat kan? Diantarin sama ibu, ibunya bicara kan? Nah, kamu yang bertanya. Ibu berkata dengan smile face, smile first. Kamu yang bertanya. Ibu doakan. Semua pasti mendengarkan bisikan itu dari ibunya. Allah ikat. Anak juga sama. Ibu dengan doa semacam apa? Nah, ibu pamit ya. Kamu harus kuat. Ibu doakan dari jauh. Ngomongnya ibu depan anak cowok kayak gitu dah. Beda dengan anak bicara depan anak yang putri. Gaya bicara ibu loh nak. Lihat public speaking. Kamu harus kuat. Bismillah. Ibu doakan dari jauh. Kamu harus tegar. Semua pasti berkatakan itu. Dan ibu bicara sesuai dengan karakter antum masing-masing. Dan antum hari itu sudah ikrar. Antum sudah ikrar untuk meninggalkan seragam sekolah. Antum simpan tuh kostum-kostum antum sekolah waktu di sana. Dan antum masuk ke alam ini dengan cinta dan kafa. Kenapa kak? Setiap anak bicara ini pasti kak, anak-anak grade 12, grade 9 ada ketika kami hipnotis mereka teriak, Pak Chandra, Pak Chandra. Alam bawah sadar mereka teriak, Pak Chandra itu sudah lewat Pak Happy. Berapa lama pun kau bicara tentang anak TK, SD, itu udah lewat Pak. Kami udah di sini sekarang Pak Chandra. Antum bukannya sama teriakannya sampai hari ini. Anak pengen wisuda nanti Ustaz. Ketika hafal tahlij, khatmul Quran, anak menggunakan jubah kembagaan anak, pakai toga, dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama menuju panggung wisuda. Antum naik, antum menunduk di depan sang kiai. Salam mata. Pernahkah antum berafirmasi? Your brain yang antum bilang tadi, your mind, your heart,
berafirmasi, bicara sampai jauh itu. Ini terjadi di mana kawan? Anak saya kan semua sampai ke depan. Rugi kalau aku nggak mendapatkan ilmu yang ini. You tahu apa yang terjadi? Anak MC wisuda hari itu baru mau mulai, prosesi wisuda akan segera dimulai. Anak MC hari itu tiba-tiba protokol di belakang dia teriak, "Pak Chandra, jangan mulai dulu Pak. Kita nunggu satu wisudawan yang belum datang. Dia terlambat Pak Chandra. Dia orang Batampo nih, kasihan dia jauh." Anak penasaran, kok bisa-bisanya dia jauh wisuda, kok dia terlambat. Siapa orang itu? Antum lihat ya kayak. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi bahasa tubuhnya dia berbicara. Dan banyak hikmah di balik semua cerita ini. Ini dia tayangannya. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah sebagai penumpang dalam hidupku. Kau berikan Aku melihat bahasa tubuh sang ayah ini. Bajunya bicara, air matanya bicara, termasuk wisudawannya. Bahasa tubuhnya bicara kawan. Kalau antum melihatnya dengan hati, tidak mungkin antum tertawa, karena ada cinta untuk orang tua antum. Tapi kalau antum melihatnya hanya dengan mata, pasti antum tertawa dan akan menertawakan. Karena apa? Setiap kami mengisi seminar tentang hal ini, wallahi, Anda tak pernah menemukan yang melihatnya dengan mata saja, tapi hatinya dia melihatnya. Karena apa people? Semua yang anak tampilkan hari ini tak hanya tayangan, tapi ada cinta antum. Kita nggak bisa sombong, brother. Antum bisa hari ini sampai kelas 11, 12 karena ada power of birrul walidain antum. Dia nggak bicara, tapi bahasa tubuhnya ayah ini pakai pakaian sederhana tapi cintanya yang istimewa. You tahu kenapa dia terlambat? Abang ini bilang, "Maafkan aku Pak Chandra, aku terlambat datang ke hari wisuda." Lirih banget ngomongnya itu. Karena tadi habis subuh, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum, nah. Dia membawa kursi roda sang ayah dari habis subuh, nah. 3 jam. Dari rumah menuju ke kampus. Ayahnya berhenti untuk sholat subuh sebentar dan lanjut lagi sampai ke acara wisuda. Anak gak ngomong apa-apa. Anak cuma peluk orang itu. Wallahi, coba lihat kalau hati antum sekarang yang melihatnya, pasti ayah antum yang antum bayangkan hari ini. Kalau antum sekarang ya, ayah pergi bekerja Pak. Semoga antum rugi kalau antum hanya belajar public speaking hari ini people. Karena apa? Ketika tayangan ini anak bawa ke kampus ini, Awin arah ini aja. Allah karim. 2018 anak bawa tayangan ini. 2019 menuju ke zona UIN area Nilai Aceh. 500 calon wisudawan wisudawati yang akan tampil minggu depannya.
Anak tampil depan mereka. Baru 15 menit anak bicara. Anak tayangkan video barusan. Tiba-tiba ada anak putri, ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Paling pojok, dia angkat tangan. Mas Chandra, mohon maaf saya potong Mas Chandra. Demi Allah Pak Chandra, aku terharu melihat tayangan video tadi Pak Chandra. Kami semua terharu. Tak ada perbedaan mau mahasiswa atau mahasiswi. Semua berlinang air mata melihat tayangan. Kami pun punya mimpi Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Happy. Kami bersumpah Pak Chandra akan memberikan toga ini untuk ibuku dan ayahku minggu depan Pak Chandra. Wah ya kau. Dan Pak Chandra saksikan nanti kami. Aku siap. Kita datang. Siapa anak itu? Namanya adalah Rina Maharani. Dia anak Lok Semawe kan? Ini anaknya. Rina Maharani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2019, viral di media sosial dan kami saksinya hari itu. Anak Biren ini Kak, dia teriak ingin memberikan toga untuk sang orang tua, tapi Allah berkehendak lain. Detik-detik mau diwisuda, dia wafat. Tapi Allah melihat satu potret, memperlihatkan depan kami. Ketika disebutkan nama sang almarhumah Rina Maharani, sarjanawati almarhumah dari tanah Lok Semawe. Tiba-tiba ada seorang bapak, pakaiannya sederhana, dia tarik jas anak dari belakang, dia mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, saya ayah dari almarhumah Pak. Boleh saya mewakili almarhumah naik ke bangku? Silakan Bapak. Dia naik ke atas bangku dengan pakaian yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana. Cintanya yang istimewa. Untuk lihat ya, tulus banget Bapak ini, ikhlas banget ya. Dan dia berbisik kepada media, aku bangga punya seorang ayah. Walaupun aku bangga punya seorang putri, walaupun dia adalah seorang almarhumah, tapi dia adalah sarjana kebanggaanku. Ibunya pun sama, dia nggak berkata apa-apa, tapi bahasa cintanya, komunikasinya sangat berbicara di situ. Ini real tahun 2019 bulan Februari awal tahun hari itu. Ijazah menerima orang yang